di wilayah paling keras di planet Bumi, di mana angin utara memecah lautan beku. Fregat Rusia Admiral Kasatonov bergerak perlahan di Laut Barents. Bukan untuk patroli biasa, bukan sekadar show of force, tetapi latihan tempur penuh yang kini menjadi sorotan Eropa Utara dan NATO. Hari ini kita membahas latihan apa yang dilakukan Admiral Kasatonov, bagaimana latihan ini menggambarkan perang laut modern, dan mengapa NATO serta Ukraina wajib memperhatikannya. Laut Barents bukan sembarang perairan. Ini adalah jalur strategis menuju Atlantik Utara, ruang operasi kapal selam nuklir Rusia, dan titik yang sejak Perang Dingin selalu diawasi ketat oleh NATO. Mengapa penting? Karena Arktik semakin terbuka akibat mencairnya es, karena kapal Rusia semakin sering beroperasi di wilayah ini, dan karena negara seperti Norwegia, Inggris, serta Amerika Serikat memonitor setiap langkah armada Rusia. Apapun yang terjadi di Laut Barents selalu menjadi pesan strategis. Admiral Kasatonov, kekuatan modern Rusia di utara. Fregat Project 20 2350 ini adalah salah satu kapal paling modern Rusia, dirancang untuk menghadapi perang multidimensi, udara, laut, dan pantai. Di atas kapal ini terdapat radar Polimen Redut, rudal jelajah kaliber dan Onyx, artileri 130 mm, sistem deteksi target kecil seperti drone laut, dan helikopter anti kapal selam K-27. Ini bukan kapal biasa. Ini platform tempur masa depan dibangun untuk menghadapi ancaman yang berubah sangat cepat. Detail latihan, membangun ketahanan hadapi perang modern. Latihan Admiral Kasatonov mencakup 3 skenario inti. 1. Serangan artileri ke target darat, 12 km. Fase ini menunjukkan kemampuan kapal memberikan dukungan tembakan ke garis pantai. Dalam perang modern, fleksibilitas ini sangat penting. 2. Menghancurkan drone laut USV. Ini yang paling menarik perhatian NATO. Dalam perang Ukraina, drone maritim Kiev sering menimbulkan kerusakan besar. Rusia mempelajari pola itu dan kini melatih respons cepat, deteksi target kecil, penembakan presisi, reaksi dalam hitungan detik. 3. Menangkis serangan udara. Ancaman UAV, rudal rendah, dan serangan cepat dilatih dengan ketat melalui sistem Polimen Redut. Latihan ini menunjukkan bahwa Rusia memperbarui taktik tempur lautnya berdasarkan pengalaman nyata medan perang. Mengapa NATO harus memperhatikan? Bagi NATO, latihan ini bukan ancaman langsung, tapi sebuah indikator kemampuan. 1. Arktik kini menjadi arena kompetisi terbuka, bukan lagi ruang kosong. Wilayah ini kini menjadi bagian dari strategi besar. Rusia ingin mempertahankan jalur utara NATO, ingin memastikan akses bebas. Kedua pihak memantau setiap pergerakan dua. Kemampuan anti-drone Rusia meningkat. NATO melihat bahwa adaptasi Rusia terhadap ancaman drone berlangsung lebih cepat dari perkiraan. 3.
Fregat kelas ini memengaruhi keseimbangan kekuatan teknologi, radar, dan rudal yang dibawa 20.350 menjadi faktor yang harus dihitung oleh perencana militer Barat. Implikasi bagi Ukraina. Walau operasi dilakukan jauh di utara, efeknya tetap mengalir ke konflik Ukraina. 1. Anti-USV Rusia semakin matang. Serangan drone laut Ukraina yang sebelumnya efektif sekarang menghadapi pertahanan yang lebih disiplin dan presisi. 2. Armada utara semakin sulit disentuh. Fregat seperti Kasatonov memperketat perlindungan terhadap kapal selam strategis Rusia. 3. Kemajuan sistem anti-UAV. Ini bisa berdampak pada operasi UAV Ukraina di wilayah lain dalam jangka panjang. Pesan dari utara. Latihan Admiral Kasatonov memberi 3 sinyal besar. Pertama, Rusia semakin siap menghadapi perang modern. Kedua, NATO wajib memperhatikan dinamika baru di Arktik. Ketiga, Ukraina melihat perkembangan sistem anti-drone yang makin kuat. Di tengah dinginnya Laut Barents, fregat Admiral Kasatonov berdiri sebagai simbol adaptasi dan kekuatan maritim Rusia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk analisis militer dan geopolitik terbaru. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi, analisis, dan dokumentasi sejarah modern. Tidak bertujuan untuk mempromosikan konflik, propaganda pihak manapun, atau mendorong tindakan kekerasan. Semua informasi bersumber dari data publik dan laporan resmi yang dapat diverifikasi. Стартовую подготовку. Товарищ командир, начали стартовая подготовка изделий. Есть!